Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada ibadah pagi hari ini, Minggu 20 Juni 2021, kita awali dengan mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Bapak Ibu seluruh jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saudaraku, marilah ibadah kita saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari saat ini kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari saudaraku, dengan mengaca hukum kasih yang baru saja kita dengar, kita melihat keberadaan diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan mari kita bersama-sama berdoa memohon ampun kepada Tuhan ketika kita masih belum dapat melakukan
hukum kasih ini. Dipersilakan berdoa pribadi lepas pribadi. Saudara, mari kita menerima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 18 dan 19 yang demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Melalui berita anugerah ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan senantiasa melihat keberadaan kita, dan Tuhan melihat apa yang kita alami, apa yang sedang terjadi terhadap kita. Dan Dia tidak hanya melihat kita, namun Tuhan akan menolong kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur oleh karena Tuhan senantiasa melihat kita, melihat dan menolong keberadaan kita. Dengan bersama-sama menaikkan kidung jemaat 417 bait 1 dan 2, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh. Usahamu sendiri takkan menolongmu, Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan seluruh ungkapan syukur kami, oleh karena Engkau telah memberikan keselamatan, Engkau telah memulihkan harapan kami, dan Engkau senantiasa menyertai, membimbing, melindungi dan menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir dan Engkau tidak meninggalkan kami, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berupaya dengan baik. Tanpa Engkau usaha-usaha kami sia-sia. Hadirlah dan menolong kami ketika kami saat ini masih dalam pandemi COVID-19 yang membuat kami takut, yang membuat kami gentar, oleh karena akhir-akhir ini penyebaran dari virus corona ini semakin banyak, dan para korban atau orang-orang yang terpapar COVID-19 semakin banyak. Entah ini oleh karena memang Engkau yang menghendaki, atau karena kecerobohan kami, kiranya kami dapat menghayati itu semua. Kalau memang ini Engkau yang menghendaki, biarlah kami belajar untuk memahami kehendak-Mu atas kami,
di dalam pandemi COVID-19 ini. Namun jika hal ini terjadi oleh karena kecerobohan kami, kiranya Tuhan mampukan kami untuk memperbaiki diri, mampukan kami untuk tidak ceroboh lagi, dan mampukan kami berupaya bersama, bergandeng tangan, berjalan bersama untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Tuhan, Kau juga yang akan memberkati kami di dalam pergumulan kami masing-masing, ketika kami bergumul dengan sesama kami, dengan kehidupan kebersamaan ini yang penuh dengan keberbedaan. Engkau tolong kami supaya kami dapat menghayati keberbedaan bukan sebagai sarana untuk menghancurkan, namun untuk membangun. Dan di dalam keberagaman yang ada, mampukan kami untuk saling menghormati, menghargai, dan kami saling bekerja sama satu dengan yang lain. Di dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi, ya Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami mampu melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik, mampu bergumul dengan baik, dan mengatasi tantangan hidup yang ada. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman atas kami dan kami mau mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Yang demikian: angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, ada dua gambar di mana dua gambar ini menunjukkan dua ekspresi. Gambar yang pertama menunjukkan ekspresi ketika orang mengalami ketakutan. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan ekspresi ketika orang tersebut mengalami kegetaran.
kekecewaan. Rasa takut itu muncul karena sesuatu yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan seakan sangat besar sehingga kita merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Sedangkan rasa kecewa itu muncul karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita atau yang kita harapkan. Banyak orang mengatakan ketakutan dan kekecewaan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Namun, apakah dengan ketakutan dan kekecewaan kita bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan tantangan, menyelesaikan tanggung jawab yang harus kita selesaikan? Tentunya tidak. Karena dengan kita merasa takut, justru akan memunculkan kepanikan, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika kita berbuat apa-apa atau melakukan segala sesuatu karena diliputi oleh rasa takut, maka akan membuat kita gegabah dalam melakukan sesuatunya. Perasaan kecewa juga demikian. Orang yang kecewa itu akan kehilangan harapan, akan kehilangan semangat. Sehingga ketakutan dan kekecewaan tidak akan dapat membantu kita. Justru membuat keadaan kita menjadi semakin terpuruk dan keadaan kita semakin bertambah tidak baik. Karena dengan ketakutan dan kekecewaan justru akan memunculkan masalah baru. Dalam bacaan kita Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 menceritakan tentang ketakutan yang sedang dialami oleh para murid dan disertai juga dengan rasa kecewa. Pada waktu para murid menaiki perahu, tiba-tiba ada angin ribut yang melanda, yang menjadikan air masuk ke dalam perahu, dan perahu mereka penuh dengan air. Apa yang akan terjadi, saudara, ketika perahu penuh dengan air? Tentu saja kapal atau perahu akan terancam tenggelam. Oleh sebab itu para murid menjadi sangat takut. Karena ketakutan mereka panik, bingung, tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ketakutan ini yang dirasa oleh para murid menjadikan para murid lupa bahwa sebenarnya mereka tidak asing dengan angin ribut, tidak asing dengan badai yang bergelora ketika sedang berlayar. Karena sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Ketika rasa ketakutan ini belum juga reda, disusul rasa kecewa. Mereka kecewa kepada Yesus, di mana seharusnya Yesus itu tidak tinggal diam, Yesus itu tidak enak-enakan tidur. Karena ketika badai, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di atas tilam.
Para murid kecewa. Kenapa guru mereka tidak membantu, justru malah enak-enakan tidur. Mereka kecewa bahwa harapan mereka terhadap Yesus yang membantu, itu kenyataan Yesus sedang tidur. Dan inilah yang menjadikan mereka kecewa. Karena kekecewaan ini, mereka kehilangan iman, bahkan mereka menyalahkan Tuhan Yesus. Saudara, banyak hal yang dapat membuat kita takut dan kecewa. Bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami ketakutan dan kekecewaan. Kita tahu dan sadar bahwa dampak dari ketakutan dan kekecewaan adalah tidak baik. Artinya membuat kita berhenti melangkah, membuat kita patah semangat, bahkan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika kita takut mengalami kegagalan, menjadikan langkah kita terhenti. Ketika kita takut tidak diterima oleh sesama, menjadikan kita menjadi pribadi yang tertutup atau tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Ketika kita takut hasil karya kita tidak diterima oleh orang lain, menjadikan kita berhenti berkarya. Ketika kita takut akan hari depan atau masa depan, membuat kita kehilangan semangat dalam menjalani hidup. Ketika kita takut harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain, menjadikan kita bertindak sedemikian rupa, bahkan dengan cara-cara yang tidak benar, supaya kita tidak kehilangan harga diri kita. Ketika kita takut saat ini dalam masa pandemi ini, dan sangat takut, begitu takut, bahkan takut berlebihan, maka menjadikan kita juga akan terhanyut dalam ketakutan di masa pandemi ini, bahkan membuat langkah kita terhenti. Kita tidak boleh takut dalam masa pandemi ini, namun juga tidak boleh sembrono. Ketika kita mengalami kekecewaan karena apa yang dilakukan oleh orang lain tidak sesuai dengan kehendak kita, menjadikan kita marah, menyimpan dendam, bahkan memusuhi. Ketika kita kecewa oleh karena apa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan harapan kita, menjadikan kita protes kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ini yang terjadi dengan para murid. Karena mereka takut, justru mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena mereka kecewa, mereka kehilangan iman, bahkan menyalahkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibangunkan, Dia tidak berkata apa-apa untuk membantah pertanyaan para murid yang mengatakan bahwa seakan Tuhan Yesus tidak peduli, seakan Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus tidak membantah atau tidak memberikan penjelasan. Yang Ia lakukan, bangun, kemudian menghardik angin ribut itu dengan berkata, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mengatakan diam dan tenanglah kepada angin ribut itu? Ternyata angin ribut menjadi reda.
bahkan air menjadi tenang kembali. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan dan menegur para murid, "Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau begitu takut dan engkau tidak percaya?" Nah, saudaraku, apa yang diucapkan Tuhan Yesus ketika meredakan angin ribut, "Diam dan tenanglah," itu bukan hanya semata-mata Tuhan Yesus meredakan angin ribut saja, namun perkataan Tuhan Yesus dengan diam dan tenanglah ini menegur para murid. Para murid diminta untuk diam dan tenang ketika menghadapi angin ribut. Mereka juga ditegur untuk diam dan tenang ketika menjalani persoalan hidup, menghadapi persoalan hidup. Karena ketakutan, kekecewaan tidak akan menyelesaikan masalah, namun menambah masalah, bahkan menjadikan kita semakin berat di dalam menghadapi segala sesuatunya. Diam dan tenanglah, itu kata Yesus kepada para muridnya. Diam berarti tidak bersuara, tidak bergerak, dan tidak berbuat apa-apa. Artinya adalah mereka harus diam dalam menyelesaikan atau menghadapi persoalan hidup. Mereka ketika mengalami persoalan hidup, mereka diharapkan, bahkan kita diharapkan untuk tidak mudah meresponnya, tidak buru-buru dalam merespon, tidak buru-buru dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus ada saatnya diam, saatnya tidak bersuara, saatnya tenang, tidak berbuat apa-apa. Kemudian yang dimaksud dengan tenang adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, dan aman dan tentram. Artinya adalah ketika kita mengalami persoalan hidup, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu khawatir. Kita harus senantiasa ada dalam perasaan aman dan tentram. Dengan kita diam, artinya tidak merespon segala sesuatu dengan mudah. Ada saatnya berdiam diri, tidak merespon, kemudian kita mencari ketenangan dengan merenungkan apa yang terjadi, apa yang kita alami. Kita introspeksi diri dan mencari maksud dan kehendak Tuhan. Dengan diam dan tenang, maka kita akan mengerti dan memahami rencana Tuhan di balik segala peristiwa. Tapi kalau kita takut dan kecewa, ya kecil kemungkinan kita akan mengerti dan memahami rencana Tuhan di balik segala peristiwa. Diam, tidak mudah merespon. Di samping tidak mudah merespon, kita memahami, merasakan, menghayati segala sesuatunya, peristiwa yang terjadi, melihat diri kita, maka kita dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan di balik segala peristiwa. Kemudian ketika kita diam, ketika kita tenang, maka kita akan dapat merasakan kehadiran
dan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Diam, tidak mudah merespon, kemudian menghayati segala sesuatunya, maka kita akan dapat merasakan kehadiran Tuhan di balik segala peristiwa dan pertolongan Tuhan serta kuasa Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan atas kita. Maka diam dan tenanglah ketika kita menghadapi segala sesuatu. Jangan takut, jangan kecewa. Jangan mudah takut, jangan mudah kecewa. Meskipun itu suatu kewajaran, namun tidak akan menyelesaikan persoalan. Bahkan justru menambah persoalan. Dengan diam, tidak mudah merespon. Kemudian dengan tenang, kita menghayati segala sesuatunya, maka kita akan dapat mengerti, memahami rencana Tuhan di balik semua itu, merasakan kehadiran, pertolongan dan kuasa Tuhan Yesus atas kita. Maka hati kita akan damai, kita akan terus melangkah, terus berkarya, terus melakukan segala sesuatunya. Langkah kita tidak terhenti di tengah perjalanan. Maka diam dan tenanglah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan
supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, di hadapan kita saat ini sudah tersedia roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan dan dicurahkan atas kita. Saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita terima dengan ucapan syukur oleh karena tebusan yang diberikan oleh Yesus Tuhan kita kepada kita. Mari kita makan bersama-sama. Anggur yang tercurah ini adalah lambang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa. Mari kita terima dengan ungkapan syukur oleh karena pembasuhan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa
akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar dari persembahan terambil dari Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 3 dan 4 yang demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 381 bait 1 dan 2 yang Maha Kasih. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa. Saat ini kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu, dan kami juga telah menerima firman-Mu yang mengajarkan kami di dalam kami menjalani hidup ini supaya kami tidak takut dan tidak mudah kecewa. Di dalam menghadapi segala sesuatunya, kami harus menghadapi dengan diam dan tenang. Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan kami juga telah menerima sakramen perjamuan yang mengingatkan kami atas tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan bagi kami dan mendatangkan keselamatan atas kami. Dan kami bersyukur kepadamu melalui persembahan ini. Terimalah, kuduskanlah, dan mampukanlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan berikan keselamatan atas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.